Hai, Peace of Christ lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama dengan saya, Pastor Sarah, hanya di Pastor Sarah and the Prophecies, dan Pastor Sarah Reaction Channel. Saudara, ini adalah percakapan saya dengan Ko Joseph Paul Zhang ya, di bulan April. Saudara bisa lihat tanggalnya 12 April 2022. Setelah beberapa waktu, tidak ada tanggapan ya dari Ko Paul. Selanjutnya ketika saya menceritakan tentang kelakuan Joshua Teru yang cabul kepada saya. Jadi apa yang saya sampaikan kepada Ko Paul juga yang saya sampaikan di live streaming saya beberapa waktu lalu tentang mengungkap percabulannya Joshua Teru ke saya, itu tidak beda ya, tidak beda, semua sama ya. Jadi pada saat itu Ko Paul bilang, tahan dulu karena ya Joshua Teru licik dan juga harus hati-hati. Saya akan concern dengan kasus ini. Kamu akan jadi concern saya gitu. Jadi Ko Paul tadinya mau fokus untuk masalah itu, tapi karena tidak ada kabar lagi setiap saya tanya, entah faktor kesibukan atau bagaimana ya. Saya tanya di percakapan ini saudara, April 12 April ya 2022. Nih saudara baca nih. JT sedang cari muka. Lagi-lagi sedang membangun opini publik. Ya. Setelah cacat dengan kasus asusilanya, sekarang cari simpatik bahas Ade Armando. Saya bilang gitu saudara. Saya kirim screenshot percakapan jawaban komentar si SRPA ya di channel Kalam Kristus itu. Castle Queen ini adalah akun bansernya Joshua Teru, yaitu Esther Rumah PA. Harmonis apa rumah tangganya? Saya saksi dari keluarganya. Harmonis apa berantem mulu kok? Hahaha, saya bilang. JT aja bilang udah berkali-kali ingin meninggalkan istrinya karena tidak pernah dihormati. Kau jangan bilang kalau kamu pro JT. Gak ingat kamu dikatain anjing. Saya bilang. Karena saya pernah ada dengar gitu ya kalau Ko Paul itu pro Joshua Teru. Ya saya pastikan aja gitu loh. Makanya saya tanya. Karena kok masalah Joshua Teru yang mencoba mencabuli saya beberapa kali itu kok nggak ada tanggapan lagi gitu loh dari Ko Paul. Jadi saya tanya gitu. Kok jangan bilang kalau kamu pro JT. Nggak ingat kamu dikatain anjing. Lalu Ko Paul bilang, saya hanya tidak mau membenci dan membalas hati. Saya punya Tuhan Yesus, dia bilang. Lalu saya bilang, tapi ini bukan soal tidak mengampuni kok. Soal semua harus tahu siapa Joshua Teru gitu. Siapa JT. Karena sekali lagi saudara, ini bukan soal mengampuni. Dengan komen-komen saudara yang di video-video saya, ampuni, bahkan dilacak, ampuni. Ini bukan soal mengampuni, paham gak? Tahu dari mana kalian kalau saya tidak mengampuninya? Saya mengungkap ini bukan karena tidak mengampuni, tetapi supaya saudara tahu siapa dia dan saudara tidak menjadi korban berikutnya. Paham gak? Lalu Ko Paul jawab gini, ya Tuhan dan kita menguji hati kita sendiri saja. Motifnya apa? Nih saya bilang, dari awal saya tetap konsisten saudara. Saya bukan dendam, saya bukan kepahitan, saya bukan tawar hati, saya bukan kecewa karena tidak dia bayar. Dan bukan dia yang bayar, istrinya. Karena istrinya mengundang. Dan urusan gereja itu urusan istrinya ya.
Saya tidak ada urusan masalah, kepahitan, kekecewaan, luka batin, atau apapun yang saudara tuduh-tuduhkan ya. Dendam, apalagi cemburu. Oh lama. Dia saudara kalau misalnya diceraikan si Esther pun tidak akan saya pungut saudara. Dia bukan level saya, muka dia itu yang aduh jauh dari kata pas-pasan. Itu bukan tipe saya. Masih lebih ganteng dari dia aja sedikit ya. Itu di bawah kaki saya. Tipenya, maaf, saya bukan sombong. Tapi nggak ada hubungannya dengan semuanya itu. Ini motivasi saya, tujuan saya cuman ini. Motifnya supaya semua orang tahu kok, supaya dunia tahu siapa Joshua Teu dan supaya tidak tertipu lagi dan tertipu gitu kok. Yang jelas untuk kebaikan semua orang. Itu aja sih motivasinya. Nah, itu aja motivasi saya, saudara. Motifnya supaya semua orang tahu kok, supaya dunia tahu siapa Joshua Teu dan supaya tidak tertipu lagi dan tertipu gitu kok. Yang jelas untuk kebaikan semua orang. Itu aja sih motivasinya. Miris kan? Ketika saya mengorbankan diri saya untuk kepentingan banyak orang, tetapi saya malah dihujat. Kelakuan saudara semuanya ini, yang mengaku gereja, mengaku sinode, apalah kalian itu ya. Orang paling beragama, mengaku diri pendeta, yang menghujat saya, menghina, mengata-ngatain saya, bahkan menafsirkan bebas video saya dengan pikiran kotormu dan mulut kotormu. Miris saya melihat kalian. Kalianlah orang-orang yang membuat korban-korban di luar sana. Entah korban pelecehan seksual, korban percabulan, korban pemerkosaan, untuk tidak berani angkat suara. Karena bulian kalian, hinaan kalian, yang katanya orang Kristen. Semuanya itu cuman untuk kepentingan diri kalian semua. Tidak ubahnya. Kalian orang-orang Kristen, pendeta-pendeta, yang kalian dengan bangganya punya jabatan itu. Pendeta. Tidak ubahnya kau dengan ahli Taurat. Kau gak lebih baik dari ahli Taurat. Wahai engkau gereja-gereja, orang-orang Kristen yang mengaku dirimu pendeta. Ketika engkau menghina, menghujat, bahkan mengata-ngatain saya dengan perkataan yang kotor, niat saya tulus supaya tidak ada korban lain. Tapi kau menghina harga diri saya. Saya tidak butuh pembelaan atau membenarkan diri seperti yang dilakukan Joshua Teu dalam klarifikasi sampahnya, yang tanpa data, tanpa bukti, dalam klarifikasi sampahnya Mortal Kombat. Dia yang jelas binatang itu, iblis itu, kalian percaya. Saya yang menjelaskan dengan data dan bukti di mata kalian di dalam video saya dari awal sampai hari ini. Itu tidak kalian percaya. Kenapa firman Tuhan yang mengatakan, kau punya mata tidak melihat, punya telinga tidak menanggap, tidak mendengar, dan kau punya hati, tapi kau tidak punya kasih. Mengintimidasi saya dengan arti kasih, kau sendiri tidak punya kasih. Kau sendiri tidak tahu kasih.
sebagaimana Yesus mengorbankan dirinya untuk orang banyak. Saya meneladani Dia. Sekalipun kau meludahi saya, kau melempari saya dengan kotoran, saya mengorbankan diri saya untuk banyak orang. Sedangkan kau gereja mengorbankan saya untuk kepentinganmu, menyuruh saya diam, tidak berbicara, hanya untuk pencitraanmu. Cukup bagi saya di sini untuk mengetahui kau gereja tidak pernah jadi jawaban. Kau gereja tidak meneladani Yesus. Kau tidak jadi jawaban. Saya Pastor Sarah. Tuhan Yesus memberkati.